Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi di pembelajaran dari rumah. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum belajar. Hari ini kita masih belajar di kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan dan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah olahan makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Lagu Rotiku merupakan karya dari Ate Mahmud. Yang syairnya adalah rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikan lagu Rotiku. Kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Ayo membaca. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. 1. Apa arti dari pangan? Pangan adalah artinya makanan. 2. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Tidak. Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. 3. Bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. 4. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai, tahu, tempe, dan kecap?
Apa manfaat dari teknologi pangan? Teknologi pangan bisa membuat makanan awet dan tahan lama. Selanjutnya, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. 1. Pangan artinya makanan. 2. Hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. 3. Kedelai bisa diolah menjadi bermacam-macam makanan seperti tahu, tempe, dan kecap. 4. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. 5. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Selanjutnya, ayo mengamati. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Kain yang pertama adalah kain A. Kain yang kedua adalah kain B. Yang diwarna kuning merupakan satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Ayo berlatih, amati gambar-gambar di bawah ini, hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Nah, ini nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Soal latihan. Soal latihan pembelajaran 1 ada pada buku paket halaman 11. Kalian buat gambarnya dan warnai ya dengan menggunakan penggaris yang rapi. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.